Sementara Kepala Staf Kepresidenan Muldoko enggan berkomentar banyak soal izin pertambangan yang diduga milik Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution di Maluku Utara. Muldoko juga meminta hal itu ditanyakan kepada pihak terkait. Ia menegaskan tak mau berkomentar. Kita tidak bisa ikut campur, tetapi saya kira pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, juga saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar. Ya, sudah cukup. Kita harus menghormati, semuanya harus menghormati. Gimana Bung Rocky, apakah Anda mengikuti berita soal mantan Gubernur Maluku Utara dan Blok Medan ini? Ini untuk menyebut Bobi dan Kahiyang. Ya, saya mengikuti berita itu dan itu satu fakta baru betapa sesuatu yang seolah-olah tidak disembunyikan oleh sistem kekuasaan akhirnya dibuka juga tuh, dan sangat bagus bahwa seorang mantan pejabat atau mantan gubernur Maluku akhirnya berupaya untuk membantu publik memahami apa sebetulnya yang terjadi dengan kasus yang diberi code atau sandi Blok Medan, dan itu menunjukkan bahwa begitu banyak sebetulnya hal yang di hari-hari yang lalu masih bisa disembunyikan, tapi kemudian makin lama makin terbuka karena kepentingan publik. Jadi pejabat atau mantan pejabat gubernur Maluku ini menganggap bahwa dia akan punya banyak kesalahan kalau dia tidak buka itu. Jadi ini semacam panggilan, sering saya sebut moral call, panggilan nurani untuk memulai kembali memulihkan sistem keadilan di negeri ini. Dan karena menyangkut nama besar, yaitu menantu presiden yang istrinya adalah anak Pak Jokowi, terlibat atau diduga dengan kuat terlibat di dalam skandal pemberian IUP di Maluku, padahal dia beroperasi, padahal dia berada di Medan. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk mendeteksi keadaan akhir dari Pak Jokowi itu kadang-kadang membuat kita mengerti bahwa memang ada banyak skandal dalam pemerintahan Pak Jokowi. Iya, pada akhirnya kita bisa menduga-duga ya bahwa menjelang akhir kejabatan Pak Jokowi ini, bahkan nanti setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat, itu pasti banyak pejabat atau petinggi negara yang paham atau tahu, bahkan terlibat langsung dengan kasusnya Pak Jokowi atau kasus bisnis Pak Jokowi dan keluarganya, pasti mulai bongkar-bongkaran. Tentu terlihat bahwa ada kegelisahan dari keluarga Pak Jokowi karena dinastinya mulai dipersoalkan. Jadi sekali lagi berlaku prinsip bahwa begitu grip, begitu genggaman kekuasaan makin melemah, maka orang makin berani untuk membongkar skandal atau kasus-kasus yang selama ini berupaya untuk diselundupkan seolah-olah itu tidak layak untuk diberitakan, padahal sebetulnya dari sejak Ubaidillah, aktivis mahasiswa yang kemudian jadi dosen di UNJ, mulai mempersoalkan money laundering atau korupsi dari kalangan istana atau dinasti Pak Jokowi, semua orang menunggu sebetulnya ujungnya apa upaya untuk membuka skandal-skandal ini. Jadi kita ingin supaya Pak Prabowo nanti tidak terbebani justru oleh hal-hal yang sifatnya skandalus, tapi ditutupi demi ketertiban politik. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa ketertiban politik itu berbahaya kalau justru dia melanggar etika publik, yaitu hak rakyat untuk mengetahui skandal-skandal itu.